Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurkhaida Ziva. Saya mahasiswa INSS Jambi, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di video kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya berinvestasi dan investasi apa yang tepat di masa pandemi COVID-19. Penyebaran virus corona menyebabkan kondisi perekonomian global menjadi tidak stabil, bahkan menurun. Wabah corona yang semakin bertambah jumlahnya membuat para investor asing dan investor domestik berusaha keras untuk mencari aset yang aman dan terjamin. Lalu sebenarnya apakah investasi itu masih aman dilakukan atau tidak di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang? Nah, jawabannya adalah masih aman, asalkan kita dapat memilih investasi yang benar dan tepat agar tidak menjadi kerugian yang besar di akhir nanti. Nah, berikut ini saya akan memaparkan beberapa jenis investasi yang aman digunakan di saat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu surat utang negara. Nah, seperti yang diketahui, SUN atau surat utang negara merupakan instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia. Nah, surat utang ini juga seringkali disebut sebagai surat berharga negara atau SBN. Di saat pandemi seperti ini, SUN adalah jenis investasi yang tepat dipilih, mengingat investasi ini sangat dijamin oleh negara sehingga kamu tidak perlu khawatir mengalami kerugian, seperti duit hilang atau gagal bayar. Salah satu jenis surat utang negara yang dianggap efektif ketika masa pandemi corona yaitu obligasi negara, yang terdiri dari SBR, ORI, dan SR. Para milenial bisa mencoba investasi jenis ini dengan modal yang ringan, yaitu mulai dari 1 juta rupiah. Nah, anggaplah kamu meminjamkan uang kepada negara. Setelah jatuh tempo, maka negara akan membayar dana pokok beserta keuntungan atau bunga dalam bentuk kupon. Selain itu, dengan berinvestasi surat utang negara atau SUN, kamu juga turut berkontribusi membangun bangsa dan negara loh. Dan kabar baiknya lagi, sebentar lagi kita akan lebih mudah untuk melakukan investasi ini melalui aplikasi Coinworks dan Super Financial Apps. Yang kedua, logam mulia. Emas kian dipilih sebagai alternatif investasi yang tepat di tengah pandemi corona. Bukan tanpa alasan, para milenial bahkan boomers masih setia berinvestasi dalam wujud emas. Tidak hanya perhiasan, tapi juga logam mulia atau emas batangan. Hal tersebut dikarenakan resiko investasi emas terbilang sangat kecil dan keuntungannya pun lumayan besar. Caranya pun juga tidak sulit, cukup menerapkan sistem jual beli. Beli saat memiliki cukup uang, lalu jual saat tengah dibutuhkan atau saat harganya naik. Tapi perlu diingat, jangan sembarangan percaya dengan lembaga keuangan yang menawarkan investasi emas dalam bentuk logam mulia. Alangkah lebih baiknya lakukan jual beli langsung di bank yang terpercaya atau di PT Antam atau Aneka Tambang. Lalu simpan di dalam berangkas kamu dan kunci rapat-rapat sehingga aman dari pencuri. Yang ketiga yaitu properti. Walaupun sebagian milenial saat ini memiliki gaya hidup yang sangat konsumtif dan boros, di antara mereka ternyata banyak juga yang mulai menyisihkan pendapatan untuk membeli properti dengan tipe sederhana, seperti memiliki kamar 1-2 kamar. Caranya pun juga kian dipermudah, di mana prosesnya bisa dilakukan melalui pengajuan KPR atau kredit pemilikan rumah. Bahkan ada yang subsidi dari pemerintah, yang membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau. Properti berupa rumah merupakan salah satu aset jangka panjang yang memiliki harga tinggi tergantung pada lokasi, desain, kondisi, dan luas tanah atau bangunan. Sifatnya yang tidak mudah dicairkan atau non-liquid membuat investasi properti cocok dipilih ketika kamu berada di tengah ketidakstabilan ekonomi seperti sekarang ini. Yang keempat yaitu reksadana pasar uang. Pasar modal masih dalam kondisi tertekan di tengah-tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19. IHSG yang merupakan indeks acuan utama di Bursa Efek Indonesia atau BII terus-menerus tertekan. Demikian pula dengan kinerja investasi reksadana. Lembaga riset Infovesta mencatat bahwa kinerja reksadana dalam negeri mayoritas negatif sejak awal tahun 2020, termasuk saat pandemi corona mulai merebak. Ini langsung berdampak pada pasar modal dalam negeri dan juga luar negeri.
Reksadana saham dan reksadana campuran bukanlah investasi yang tepat yang bisa kamu pilih dalam kondisi sekarang, dikarenakan kinerja reksadana tersebut sudah merosot dan kian melemah. Justru sebaliknya, yang terjadi pada reksadana pasar uang membuat siapapun yakin untuk menginvestasikan uang mereka di instrumen investasi ini. Pasalnya, kinerja reksadana pasar uang cenderung positif dan relatif stabil sejak awal tahun 2020. Terhitung dari bulan Januari hingga Maret 2020, reksadana pasar uang memberikan imbal hasil secara konsisten sebesar 1,29%. Oleh karena itu, tidak masalah jika kamu berinvestasi ke instrumen investasi ini sebanyak 30%, karena sudah ada pembuktian bahwa reksadana pasar uang termasuk jenis investasi yang aman karena kinerjanya yang stabil. Nah, itulah dia beberapa jenis investasi yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19. Dan buat kalian yang mau berinvestasi di masa COVID-19, jangan lupa sesuaikan dengan proporsi risiko dan kemampuan. Nah, sampai sini video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.